Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cucu Nabi Muhammad yang juga sangat dicintai oleh beliau adalah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan adalah putra pertama dari pasangan Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saat menjadi pemimpin umat Islam, yakni khalifah, usai wafatnya ayahandanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada konflik di antara umat Islam saat itu, sehingga mengakibatkan adanya perang antara Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Husain. Seringkali konflik antara dua sosok istimewa ini ditafsirkan dengan bias dan saling menyudutkan. Seringkali keduanya bahkan disalahkan, dicaci, dan ditempatkan dalam sejarah kelam. Jarang yang mampu memberi tafsir secara jernih sehingga membuat sejarah terang benderang dan hati umat sejuk, penuh cahaya. Syekh Yusri Mesir, salah satu ulama masyhur dari Al-Azhar Kairo, memberikan tafsir yang sangat jernih sehingga mampu membuat umat Islam memberikan pandangan secara berimbang sekaligus gamblang. Dijelaskan oleh Syekh Yusri Mesir bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang adil. Mereka tidak berdusta sedikit pun dalam meriwayatkan apapun dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak berarti mereka sama dalam derajat pemahaman, fikih, dan keluasan cara pandang. Derajat mereka, para sahabat yang mulia itu, berbeda-beda satu dengan lainnya. Meskipun demikian, derajat terendah dari para sahabat sangatlah agung dan tidak bisa dijangkau oleh generasi muslim setelahnya karena kemuliaan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kaum ahlus sunnah wal jamaah kepada ahlul bait, keluarga Nabi, sangat berbeda dengan kaum Syiah yang hanya memuliakan Sayyidina Husain dan 12 imamnya. Bahkan kaum Syiah tidak peduli dengan Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menjadi khalifah selama 6 bulan, menggenapkan 30 tahun khalifah yang dikabarkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 30 tahun, kekuasaan berubah menjadi sistem kerajaan. Pada waktu itu terjadi persiapan perang antara pasukan Sayyidina Hasan dengan pasukan Sayyidina Muawiyah
radhiyallahu anhuma, pasukan Sayyidina Hasan jauh lebih besar dan lebih kuat daripada pasukan Sayyidina Muawiyah. Tapi di tengah kondisi yang begitu, Sayyidina Hasan tampil luar biasa. Beliau memilih jalan damai dengan syarat. Tentu saja banyak yang mencela pilihan Sayyidina Hasan itu. Bahkan celaan datang dari mereka yang dekat dengan beliau sendiri, termasuk Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang sangat terkenal dengan kealimannya. Itu menunjukkan bahwa sebagian hal boleh jadi tidak ketahui beliau tentang sistem khilafah hanya 30 tahun. Hal itu juga menunjukkan tingkat ketinggian ilmu Sayyidina Hasan dan jauhnya pandangan beliau dalam menghadapi permasalahan umat. Sayyidina Hasan dicela, tapi beliau memilih diam. Meskipun beliau punya alasan kuat karena tidak ingin menjadi raja pertama setelah sistem khilafah. Beda dengan kamu. Kalau beda dan punya alasan, tentu akan bikin pengumuman untuk menyebutkan sebab-sebab kamu memilih berbeda. Demikian kata Syekh Yusri memberikan nasihat kepada kita semua. Sedangkan Sayyidina Hasan di tengah konflik itu, di tengah celaan itu, beliau memilih diam. Tidak ingin menyakiti perasaan Sayyidina Muawiyah. Subhanallah. Karena apa? Kalau sampai Sayyidina Muawiyah tahu tentang hadis tersebut, bahwa khalifah hanya bertahan 30 tahun dan setelah itu menjadi sistem kerajaan, boleh jadi Sayyidina Muawiyah juga mengundurkan diri. Tentu saja ini tidak diharapkan oleh Sayyidina Hasan, karena itu akan menyebabkan umat Islam kehilangan pemimpin, dan itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Untuk itulah Sayyidina Hasan memilih diam dan menjaga umat dari fitnah. Diam karena tidak semua yang diketahui oleh beliau tepat untuk diucapkan kepada umat. Karena kalau diucapkan justru menjadi fitnah, karena tidak dipahami oleh umat dan masyarakat awam saat itu. Bahkan sangat mungkin juga tidak dipahami oleh sebagian besar para sahabat Nabi yang masih tersisa. Makanya dari penerimaan Sayyidina Muawiyah atas kepemimpinan baru, kekhalifahan dengan sistem kerajaan, bisa diketahui bahwa beliau Sayyidina Muawiyah tidak setaraf pemahamannya dengan Sayyidina Husain, dengan Sayyidina Hasan. Dan ini menunjukkan Sayyidina Hasan sosok pemimpin dengan luasnya ilmu yang dimiliki, jangkauan masa depannya yang luar biasa, dan kejernihan batinnya untuk selalu menjaga kedamaian dan ketentraman umat Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.